Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwan, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur. Syukur adalah merupakan salah satu sayap dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apabila takwa itu diibaratkan bagian burung, maka sayapnya adalah syukur dan sabar. Betapa banyak manusia ditimpa dengan musibah, penderitaan, kekurangan dan lain-lain, bisa bersabar. Tetapi ketika diberi nikmat, kelaparan, harta, istri, anak, dan lain-lain, kebanyakan tidak lulus ujian. Maka saya menasihatkan kepada saya pribadi, kepada kita semua, mari kita tak jemu-jemu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, seperti nikmat yang diberikan juga kepada semua manusia dan semua makhluk ini, kesehatan dan kesempatan. Kemudian meningkat lagi nikmat yang harus kita syukuri adalah tidak diberikan kepada selainnya, yakni kepada orang beriman saja, yang syukur di atas Islam dan di atas iman. Dan ini banyak kita tidak menyadari. Bagi yang mungkin merasa dirinya masuk dalam Islam, menjalankan agama Islam secara keturunan karena bapaknya, ibunya, kakek neneknya Islam, maka mari kita syukuri. Bagaimana agar kita menjadi orang Islam, orang beriman yang sesungguhnya? Tentu saja dalam benak kita bagaimana cara bersyukur. Cara bersyukur mudah saja. Sebagai kiasan, apabila kita dulu mungkin ketika kita masih sekolah, ayah kita, ibu kita memberi hadiah. Bagaimana kita berterima kasih kepada ayah ibu kita? Karena kata syukrun itu artinya dalam bahasa Indonesianya terima kasih. Bagaimana kita berterima kasih kepada orang tua kita? Tentu saja apa yang dipinta, apa yang diingat orang tua kita itu yang kita perhatikan. Ketika orang tua kita, nak, kalau kau nanti dapat juara umum di sekolah, bapak berikan, nak, waktu SD mungkin, sepeda gunung, nak, yang paling bagus, nak. Wah, gembira kita. Ketika kita mendapatkan itu, apa kita? Artinya ketika kita juara umum, artinya kita harus rajin belajar agar terus nilai kita bagus, mendapat juara umum terus. Maka demikianlah kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kenapa Allah memberikan kita nikmat, anugerah berupa
keimanan dan keislaman ini. Maka itulah salah satu keistimewaan kita untuk terus belajar. Belajar terus. Bagaimana agar kita mendapatkan ridha Allah. Apa yang Allah inginkan kepada kita. Apa hak Allah terhadap hambanya. Mari kita belajar. Dan kita amalkan. Kemudian kita dakwahkan. Kemudian saudara sekalian, sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang paling tinggi di antara orang beriman adalah nikmat paham. Nikmat paham, nikmat kepahaman, pemahaman terhadap Islam itu sendiri. Yakni apa? Paham dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena betapa banyak orang yang mengaku dirinya mungkin banyak hafalan Al-Quran, mungkin banyak hafalan hadis, mungkin dia paham bahasa Arab, mungkin dia orang Arab, mungkin dia mengaku keturunan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak paham sunnah. Belum mendapatkan nikmat yang tertinggi, belum. Maka kalau kita sudah merasa di antara diri kita sekarang paham dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak dipahami oleh profesor doktor sekalipun, maka bersyukurlah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Betapa mahal hidayah ini. Dan tentu saja pemahaman ini terus dengan belajar. Belajar dan bertanya. Jangan lepas kita dari ulama. Jangan lepas kita daripada ustadz-ustadz yang berilmu. Yang menegakkan sunnah. Tentu saja jangan lepas kita dari komunitas. Berkaitan dengan itu, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang harus kita paham adalah tentang bagaimana kita membawakan diri kita menegakkan sunnah. Seandainya kita sudah paham tentang sunnah, bagaimana memahami Islam, mulai dari yang ilmu yang tertinggi, tauhid, dan kita amalkan. Bagaimana ilmu ini bisa bermanfaat bagi orang banyak? Terus belum sampai sana pemahaman kita. Kita bukan hanya ingin berdakwah dalam sekedar kita menjalankan kewajiban kita menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi ingat, tidak serta-merta kita paham satu ayat dalam artian kita paham makna langsung terjemah langsung. Tidak. Kita pelajari lagi. Karena ketika hadis ini turun, ketika hadis ini disampaikan Nabi kita kepada para sahabat, kita lihat siapa yang membawakan ini. Para sahabat bukan sembarangan manusia. Sekelompok manusia yang sudah dipuji oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Para sahabat menyampaikan ayat ini bisa satu ayat dan bisa sehari, 2 hari, 3. Karena begitu dalamnya ilmu. Kita apa? Artinya apa? Pemahaman lagi. Apabila kita belum sampai ke pemahaman itu kita belajar terus. Kita dapatkan anugerah ini, kita cari anugerah ini. Maka saya nasihatkan pada diri saya pribadi kita semua, jangan lepas kita untuk selalu belajar, bertanya, belajar, bertanya dengan sumbernya. Dengan ulama yang fiqh, yang menegakkan sunnah, menyebarkan tauhid, melarang syirik, menjauhkan kita dari bid'ah. Bersabar di atas ini sampai ajal datang, insya Allah kemuliaan yang amat besar yang akan nanti kita semua kita berharap akan mendapatkan surganya Allah Firdaus bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita tidak atau belum sampai bisa menyampaikan sebuah hadis atau sebuah ayat, cukup, ini nasihat untuk saya pribadi kepada kita semua, cukup kita membawakan diri kita
dengan sunnah yang sudah kita pahami. Contoh paling mudah, kita setiap azan kita sudah ada di masjid. Ada tetangga kita melihat orang ini setiap sholat wajib selalu ke masjid. Maka dia kan bertanya dalam dirinya, ada apa ini? Begitu juga mungkin di kantor. Bapak ini semenjak ngaji motong celananya, memelihara jenggotnya. Ada apa? Mungkin ada di antara kita yang melihat, kok kakak itu sudah bagus jabatannya, kok bisa mau resign, mau mundur. Gara-gara apa? Di tempat kantor saya tidak bisa saya sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Atau saya tidak bisa di satuan saya untuk memelihara jenggot dan seterusnya. Tapi yang bersangkutan tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah meributkan. Dengan tindakannya yang bagus dan akhlak yang baik, ini akan membawakan sebuah perihal yang ingin saya sampaikan yang disebut dengan pahala jariah. Apa itu? Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, sebuah sunnah contoh baik, maka ketika diikuti oleh manusia yang lain, maka itu akan memberikan pahala kepada kita tanpa mengurangi pahalanya. Kalau kita sudah paham ini, insya Allah kita benar-benar ikhlas pada Allah. Allah nanti akan menggerakkan hati manusia. Tanpa kita banyak berkuar-kuar, tanpa kita banyak menulis postingan, tapi dengan tindak laku kita. Maka untuk ini saudara-saudaraku sekalian, mari kita, terutama yang baru hijrah, pelajari betul. Jangan sampai ketika dia mengubah cara berpakaian, ternyata itu merupakan sebuah variasi saja. Jangan sampai ada nanti ketika masuk ke dalam taklim sunnah, kayaknya ada seragam. Padahal tidak ada seragam. Ini perlu kita pahamkan. Kemudian kita memilih-milih teman. Yang teman yang lama kita tinggalkan. Apakah kita teman yang lama kita tinggalkan itu sudah sesuai dengan sunnah atau tidak? Ini perlu kita pelajari lagi. Banyak sekali saya temukan beberapa di masjid-masjid yang sudah menerapkan sunnah, ternyata masih ada jemaah yang sudah lama ngaji, ketika taklim berkotak-kotak, berkelompok yang sama-sama kenal. Yang baru ngaji tidak diagoi lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan sunnah. Bukan sunnah, bahkan menjauhkan manusia. Saya berharap masjid jangan seperti itu. Kita harus sambut yang baru datang. Jangan dipandang musbilnya, jangan dipandang jenggotnya. Jangan dipandang merokoknya. Ketika dia mau bergabung, ketika dia mau taklim, Allahu Akbar. Allah sudah memberikan jalan hidayah. Jangan kita jauhkan dengan tindak-tindakan kita yang ternyata ilmu kita masih cetek. Alangkah besar pahala kita. Satu saja orang yang tadinya mungkin dia pemabuk, mungkin dia preman. Ketika dia ingin bertobat, kita sambut, kita kenakan dengan sunnah, kemudian dia menjalankan sunnah itu, cukup dia saja sudah mendatangkan pahala bagi kita. Bagaimana kalau dia mengajak teman-temannya? Ini dimaksud dengan pahala jariah. Dan ini sudah sering kita dengar di dalam surat Yasin ayat 12. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami akan membangkitkan yang sudah mati itu. Di sini ada ayat tentang keimanan kita kepada hari kebangkitan. Bahwa nanti semua manusia dari awal hingga akhir nanti dari kiamat yang sudah mati itu akan dibangkitkan Allah di padang mahsyar. Kemudian Allah menyebutkan wa naktubu ma qaddamu. Kami akan catat semua perbuatannya, semua apa yang diamalkan di dunia. Wa atharuhum.
Kemudian kami catat juga jejak-jejak, bekas-bekas langkah yang mereka tinggalkan. Wa asarum, jejak-jejak atau bekas langkah ini kata para ulama ada dua cakupannya. Pertama, memang langkah, bekas langkah dia menuju dari rumahnya ke masjid akan dicatat. Oleh karena itu tidak heran beberapa ulama besar di zaman kini seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, dilihat oleh murid-muridnya seperti Ustadz kita, Ustadz Abu Dzar. Padahal diberikan oleh mobil yang mewah oleh kerajaan Raja Arab Saudi. Tapi tidak digunakannya ketika ke masjid. Kenapa? Apa katanya? Wahai muridku, aku ingin semua langkahku dicatat oleh malaikat. Allahu Akbar. Maka kita, rumah kita cuma 100 meter pakai motor. Bukan tidak dicatat motornya, tapi ke langkah kita. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Semuanya kami catat di dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Maka jangan sampai apa yang kita tinggalkan itu amal jelek. Jangan sampai yang kita sebarkan itu amal jelek. Perhatikan, apalagi zaman sekarang, zaman postingan, zaman medsos. Na'udzubillah min dzalik. Segeralah kita introspeksi, segera hapuslah semua tulis-tulisan yang dulu membuat pecah belah, yang dulu menghina ini, yang dulu mencaci maki ini, yang dulu ngatoi pemerintah dan sebagainya. Hapuslah. Jangan sampai tersebar lagi maksiat-maksiat yang kita contohkan. Aku liqauli hadza wastaghfirli wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita menegaskan lagi ayat tadi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah fa'amala biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajrin man amila biha wala yanquthu min ujurihim syai'." Kata Nabi, barang siapa dia itu mencontohkan contoh yang baik, memberikan contoh amalan yang baik kepada manusia, kemudian ditiru amalan ini sesudah dia oleh manusia, maka baginya akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Kabar baik benar bagi kita. Dikatakan oleh para ulama, ini yang terus mengalir ketika kita sudah meninggal, terus mengalir. Bagaimana kalau kelipatan di dalam bahasa matematik? Berpangkat. Bukan berkali, berpangkat. 2 menjadi 4, 4 menjadi terusnya. Luar biasa, MLM yang sebenar yang harus kita cari. Tapi bahaya kalau kita diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadis berikutnya ini. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang dia itu mencontohkan amalan yang jelek, fa'awwala biha ba'dahu, kemudian ditiru amalan jelek oleh orang lain, kutiba alaihi mislu wizrin man amala biha. Maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Wala yang kusum min auzarihim syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Di bagian ini Nabi meriwayatkan dalam hadis yang lain, barangkali kita paham tentang hadis bangkrut. Orang yang paling bangkrut nanti apa? Tidak ada pahala sama sekali, bahkan akan ditimpakan dosa-dosa dari orang yang mengikuti dosanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini. Bukan karena kita riya, bukan. Niat kita karena Allah. Nanti orang akan mengikuti kita, itu adalah kehendak Allah. Tapi ini kita harapkan. Maka mari kita dalam berpakaian, dalam bertutur kata,
dalam berumah tangga. Di depan anak-anak kita, bagaimana kita berinteraksi dengan istri kita. Hati-hati, betapa banyak. Alhamdulillah beberapa yang masih kenal dengan anak pribadi, terus konsultasi tentang pasutri, pasangan suami istri. Ternyata beberapa dari mereka yang pecah keluarganya karena apa? Karena na'udzubillah min dzalik, kekerasan dalam rumah tangga. Ada suami padahal sudah ngaji, mudah sekali melayangkan tangannya. Kenapa? Setelah dicek ternyata orang tua dari suami tadi dulu begitu kepada ibunya. Na'udzubillah min dzalik. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan bagaimana dosa ini akan turun-temurun kalau masih diteruskan perbuatan itu. Mari kita hati-hati kita. La haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Kalau ini benar, maka ini datang dari Allah. Kalau kata-kata saya salah, itu adalah dari saya pribadi dan dari setan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.